Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 2 dari potensi, masalah, fokus, dan judul penelitian kualitatif. Potensi dan masalah. Penelitian yang berangkat dari potensi akan dapat meningkatkan nilai tambah daripada penelitian yang berangkat dari masalah, yang cenderung memecahkan masalah. Berikut ini dikemukakan potensi dan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, 1. Potensi. Potensi dapat diartikan sebagai potensi segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk dikembang tumbuhkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sumber lain menyatakan bahwa potensi adalah kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan di sini bahwa potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk dikembangkan. 2. Masalah. Masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti. Masalah merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti, merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin dieliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Masalah merupakan penyimpanan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara teori dengan praktik, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Dan selanjutnya B. Masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang berdasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek yang sifatnya tunggal dan parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Wisnu Haji. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian itu ada dua jenis. Ada namanya kuali dan kuantitatif. Kali ini saya akan berfokus pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dilakukan dalam berbasis data, yang pembuktiannya itu harus bersifat ilmiah. Dan ada beberapa hal yang harus kita perlu ketahui, bahwasanya penelitian kualitatif itu harus menggunakan berbasis data, entah itu kita dapat dari narasumber atau melakukan observasi langsung ke lapangan ke tempat kita menyelidiki suatu masalah. Jadi dalam penelitian kualitatif itu setidaknya kita harus memiliki beberapa aspek, di mana ada 3 hal yang harus kita ketahui untuk dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan data. Pertama, wawancara, di mana kita melakukan wawancara terhadap orang yang paham mengenai masalah tersebut. Kemudian observasi, kita langsung ke lapangan mencari tahu apa yang jadi masalah di suatu tempat tersebut. Kemudian kesimpulan, jadi setelah kita mendapatkan suatu masalah, maka kesimpulannya itu bagaimana. Jadi hal yang harus kita ketahui adalah bagaimana caranya kita agar dapat memberikan suatu pertanggungjawaban atas apa yang kita teliti di lapangan tersebut. Pembuktiannya itu berbasis data. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan di bentuk rumusan masalah berdasarkan berdasarkan level of explanation suatu gejala. Maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Baik, saya akan menjelaskan dari segi deskriptif terlebih dahulu. Deskriptif itu adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret
suatu sosial yang akan diliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dari segi komparatif adalah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain atau kategori satu dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara situasi atau kategori satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kasual, dan resiprokal atau interaktif. Ya, simetris itu adalah hubungan suatu gejala yang sebab akibat atau interaktif. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Sedangkan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi dalam penelitian kualitatif. Hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat resiprokal atau interaktif. Sekian dari saya. Secara sederhana, teori adalah pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena. Pemikiran yang selalu terbukti secara empiris pada tempat yang semakin luas akan menjadi teori deduktif. Sedangkan pengalaman-pengalaman yang semakin terbukti pada tempat yang semakin luas juga akan menjadi teori yang disebut dengan teori induktif. Selanjutnya, Siti Rahayu Haditono menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Marx 1963 dalam Siti Rahayu Haditono 1999 membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain, yaitu yang pertama, teori deduktif. Teori yang deduktif memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positifistik ini dijumpai pada kaum BH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua penelitian harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus jelas. Karena teori di sini akan berfungsi untuk menjelaskan masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh penelitian masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Dalam penelitian kualitatif, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh penelitian kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Penelitian kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori, sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Epi Handayani. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan yang pertama, tingkatan dan fokus teori. Tingkatan teori dibagi menjadi 3, yaitu
mikro, meso, dan makro. Kemudian fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu teori substantif, teori formal, dan middle range teori. Selanjutnya, yang kedua, kegunaan teori dalam penelitian. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala. Penelitian kualitatif dituntut mampu mengorganisasi semua teori yang dibaca. Kajian teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti, walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.